kita tidak bisa ngukur apakah kerjaan itu ya sibuk, tapi apakah itu produktif, atau sibuknya ya sibuk nggak jelas gitu. Dalam artian gini. Yang aku penasaran ini sama yang Pak Hendra sendiri katakan sistem itu sampai sedalam apa nih, Pak? Kalau tadi Evan kan penamaan file, cara layering ya, Evan ya? Ya, itu salah satu yang kita adopsi itu juga adalah bagaimana kita membuat pekerjaan kita itu lebih efektif dan terukur. Terutama ini yang terukur ini loh Pak. Yang terukur ini kadang-kadang orang kerja, teman-teman di sini tim saya kerja, tapi kita tidak bisa ngukur apakah kerjaan itu ya sibuk, tapi apakah itu produktif, atau sibuknya ya sibuk nggak jelas gitu. Dalam artian gini, jadi yang saya coba aplikasikan di sini adalah di hari Senin pagi kita datang kumpul di kantor, kita tidak menyalakan komputer dulu, jadi kita kumpul dulu. Jadi Senin itu kita meeting internal tim. Jadi semua itu sudah punya catatan atau schedule apa yang dikerjakan sampai hari Jumat. Jadi apakah ada yang ke project, kalau ke project perlu saya dampingi, saya bisa note di situ pekerjaan apa, berapa persen sudah dikerjakan, kapan bisa dicek, itu sudah kita declare di hari Senin. Jadi saya pun sudah punya schedule di hari Senin itu untuk sampai hari Jumat atau 1 minggu setelahnya. Seperti itu kira-kira. Jadi itu kita terapkan dan itu sangat membantu saya, terutama untuk mengukur kapasitas tim saya gitu. Dalam artian nanti kalau kita dapat project dengan kaliber A, saya tahu tim saya yang mana yang bisa saya ambil untuk mengerjakan ini. Jadi ibarat kalau kita dari Denpasar ke Karangasem, kita perlu waktu kita harus nyampe dalam waktu 1 atau 2 jam. Kita tahu motor apa yang kita harus pakai gitu kira-kira. Apakah kita pakai yang motor CCA, CCB, itu yang saya coba terapkan dan itu terus terang amat sangat membantu. Jadi saya bisa mengukur kapasitas masing-masing dan saya bisa tahu ini kuatnya di mana, ini kurangnya di mana. Yang kuatnya di bidang misalnya di gambar kerja, untuk membuat dia berimbang, saya harus kasih dia sesuatu yang lebih konsep, sesuatu yang lebih misalnya supervisi. Ada yang kuatnya di supervisi, jadi dia bisa menjadi tempat untuk staf yang lain itu bertanya tentang konstruksi segala macam. Nah jadi kalau misalnya ada pertanyaan ke saya dan saya kebetulan lagi tidak di kantor atau lagi mengerjakan sesuatu yang lebih urgent, saya bisa refer, coba kamu tanya ini deh, coba kamu tanya si A deh. Soalnya kasus itu mirip seperti proyeknya si A yang ditangani sama si A. Kira-kira seperti itu, sistem-sistem yang saya maksud itu seperti itu. Terus sama sistem ini Pak Iwan sama Pak Evan, dalam mendesain itu kadang-kadang kita itu kita tidak sadar bahwa arsitek itu nilai tawarnya itu adalah waktu sebenarnya. Waktu itu yang kita tukarkan sebenarnya. Jasa itu saya bilangnya dalam tanda kutip itu waktu. Maksudnya gini, kadang-kadang kita mendesain, menghabiskan waktu 1 bulan, kita presentasi ke klien, begitu klien tidak banyak komen, langsung minta dibangun, tapi ada beberapa komponen yang sebenarnya kita harus gojlok, kita harus pastikan di situ agar tidak miss, itu kita tidak lewati. Contohnya adalah budgeting. Budgeting, klien punya requirement, tapi alangkah baiknya di situ di dalam proses konseptual itu kita split menjadi 2. Jadi biasanya kita di studio di kantor kita split antara preliminary concept sama schematic design. Jadi di prelim itu kita cuma keluarkan yang mungkin denah atau master plan sama beberapa mood board
dan kita langsung minta presentasi ke klien. Jadi di situ Dena dia ada mood board-nya, habis itu paling belakang itu lembar yang paling penting itu adalah building area, coverage building area, under roof-nya, kolam renang berapa misalnya, atau bangunan parkir berapa, bangunan servis berapa, bangunan utama berapa. Jadi itu sebenarnya yang kita keluarkan lembar paling belakang itu biasanya adalah untuk kita tahu dan kita bisa sampaikan kalau mereka happy dengan konseptual awal ini, kita bisa bilang ke klien itu, ini perkiraan biayanya adalah sekian. Biasanya swimming pool kita bisa kalikan pakai batu hijau yang normal, sistem skimmer biasa itu kita bisa kalikan faktor pengalinya antara 3 sampai 4 juta. Kalau building berapa? Service area tentunya kan nggak mungkin kita pakai marmer atau material tadi, kita pakai keramik yang 40-40, yaitu faktor pengalinya lebih rendah. Jadi itu kita rangkum menjadi satu estimasi budget ke klien. Ini yang menarik. Kalau mereka happy, ya kalau mereka happy dengan itu, Pak, biasanya sih pasti lebih tinggi dari budget itu. Budget yang saya kasih itu biasanya lebih tinggi. Jadi di situ kita bisa main, kita bisa jelaskan ke klien kalau misalnya over budgetnya 10% ya kita bisa downgrade di beberapa tempat. Kalau misalnya udah lebih dari 20% kita squeeze sedikit buildingnya, kita buat lebih kecil, lebih compact, sehingga itu masih bisa achieve ke budgetnya, masuk ke budgetnya klien. Begitu itu sudah kita clear, baru kita masuk ke schematic design. Schematic design itu biasanya kita sudah mengeluarkan 3D, animasi, beberapa hal yang sudah interior, eksterior itu sudah semua kelihatan. Dan di situ kita kasih mereka spesifikasi materialnya, karena kan budgetnya sudah kita set di sebelumnya. Jadi dengan budget itu kalian dapatnya materialnya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi nanti pun setelah itu kita lewati presentasi, kita kan masuk ke gambar yang lebih teknis lagi, sama biasanya nyari izin segala macam. Nah, kalau misalnya itu sudah kita lewati, ya saya yakin proses itu lebih singkat terkait sama waktu tadi. Nah, semakin singkat kita mengerjakan proyek, kita punya operational cost, jadi profit kita tetap bisa jaga. Dan harapan terbesar seorang arsitek adalah dari kertas, dari desain, semua package gambar itu terbangun dan klien happy, yang mengerjakan happy, dan kita juga happy. Itu sebenarnya tujuan kita membuat stage seperti itu. Nah, yang terjadi, kenapa saya share hal seperti ini, karena saya pernah punya pengalaman. Jadi di awal-awal ini Pak, kita desain, kliennya suka, malah komennya terlalu minim. Jadi sekarang ini begitu ada klien yang ya bagus, saya malah deg-degan dan nervous nih. Ini benar-benar dapat nggak yang saya sampaikan? Apa saya ada kurang menyampaikan atau seperti apa gitu? Nah, jangan sampai pada saat konstruksi, lo kok kecil, lo kok pendek plafonnya. Nah, biar nggak seperti itu nanti yang terjadi. Itu kalau misalnya ada pembongkaran segala macam, ada cost lagi di sana, cost bongkar, cost pasang, dan lain-lain. Nah, makanya instrumen kita di GHA ini, kalau saya bilang lumayan representatif untuk itu. Jadi ada videonya, gambar tinggian plafon, dan beberapa modeling maket yang kita buat, maket sederhana sebenarnya dari karton segala macam. Jadi paling tidak secara 3 dimensi antara building A, building B, jaraknya klien itu tahu, proporsinya tahu, ya tentu saja buat material segala macam, sehingga project itu lebih terarah dan lebih mencapai tujuannya. Nah, kembali ke pengalaman saya yang 2017 awal itu, kliennya oke,
Habis itu kita semangat nih, kan baru-baru buka biro nih, semangat segala detail kita buat segala macam, terus sampai lembur segala macam. Wah, seru lah pokoknya karena kita enjoy banget melakukan itu. Sampai di titik gambar itu dihitung sama kontraktor. Jadi dihitung sama kontraktor yang budgetnya umpamanya 100, dihitung sama kontraktor jadi ternyata membengkak jadi di angka 200. Itu udah 2 kali lipat. Jadi detail-detail yang kita lemburkan segala macam itu kayak pecah gitu loh. Jadi kita set, kita kembali lagi ke skematik awal. Nah, itu kaitannya sama apa? Waktu tadi. Jadi semakin panjang kita melakukan proses desain itu, saya bilang proses penggambaran, desain segala macam, semakin banyak operasional atau overhead kantor itu. Jadi profit kita menipis bisa aja menjadi, kalau orang bilang ya bisa ya cuma nutup operasional aja gitu. Itu yang terjadi di awal-awal saya buka studio. Kira-kira seperti itu sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.